sedekah tadi. Orang tua sedekah. Ini sudah dua prinsip hidup dari Mas Arif yang sudah kita dapatkan untuk bagaimana kesuksesan hari ini beliau raih seperti sekarang ini ya, sahabat desa. Mau ke rumah? Mau bahas soal rumah? Orang deh. Mau bahas soal rumah? Iya. Ceritanya? Ceritanya rumah nggak apa. Nah gini, jadi waktu itu aku kebetulan aku pernah berujar seperti ini sama orang tua. Pokoknya aku belum mau bikin rumah sebelum bisa traktir ngopi wong tua ning Saudi. Iya. Terus Nah, kebetulan aku dapat iklan promo umroh, Mas. nggih. Dapat iklan promo umroh. Lah, aku tanya kan ke biro, Pak ini berangkatnya kapan? Masih setengah tahun lagi, Mas. Nah, tak pikir kan setengah tahun lagi, wah, nek tak cicil enteng lah. Ya udah, Pak, saya ambil 2. Buat berarti ibu mertuaku janda, Mas. Ibuku kandung juga janda. Mereka berdua tak daftar ke, terus apa namanya? Awalnya nggak mau, terutama mertua ya, mertua nggak mau. Loh, Kak, kamu kan belum punya rumah, mosok Daftar ke umroh. seperti itu. Terus Lah, tak hapusi, Mas. Tenang, Mak. Pokoknya sampean umroh, engko bali umroh, aku nggak rumah. Iya. Terus Jadi tak hapusi. sih. Padahal aku belum punya tabungan. Nah, umroh itu awalnya aku punya duit tak DP 10 juta. Mas. Jadi punya duit awal itu 10 Berarti juta. 4 orang ya yang berangkat. Enggak, aku enggak berangkat. Cuma Orang ibu tua sama mertua. ibu mertua terus badal haji, bapak. Nah, bapak ibu kebetulan punya cita-cita badal ke Simbah. Ya wis sisan lah. 4. Berarti iya 5. Terus waktu itu wis tak DP. Lah selang beberapa hari iku birone nelpon. Mas kalau mau dapat tiket promo harus lunas bulan ini. 72 juta. 72 juta. Iya. Harus lunas bulan itu juga. Lah aku kan duit ngomongan cuma buat DP 10 juta itu. Iya. Terus aku bingung, tapi bingungnya akhirnya tak go jalan-jalan. Aku ning Jogja. Ketemu konco curhat karo konco ning Jogja, senior lah. Cari ning anu, nah terus piye? Ya aku ora ndek duit, Pak. Kedaro ono duit ya tak nggih bahasane modal usaha lah ya. Tak nggih blonjo bahan, nggih gaji karyawan dan lain sebagainya. Duitnya berarti kan duit berjalan lah. Iya. Bukan duit nganggur. Iya. Lah cari kata seniorku itu, lah apa utang bahan sik wae. Lah aku kan belum pernah utang bahan Pak ning toko. Enggak apa-apa pakai namaku. Akhirnya dibantu sama temanku itu utang bahan. Ya alhamdulillah akhirnya bisa tak lunasi umroh itu. Jadi memang nggak ada yang tahu ya, memang semuanya mengalir seperti itu saja ya. Iya. Proses itu mengalir dan proses itu tidak bahasanya Mas Arif tadi di awal sebelum kita wawancara. Ini jangan apa Mas Arif? Apa? Tadi yang disampaikan jenengan tuh Jangan apa sih? apa orangnya? Oh iya, Berpikir semampunya. berpikir sederhana, Berpikir sederhana. bekerja semampunya, bercinta sekuat tenaga. Itu prinsip yang wong lah seperti itu. Bercinta di sini bukan cuma sekedar bercinta ke lain jenis ya, tapi juga cinta ke sesama, ke orang tua, ke alam dan lain sebagainya lah. Lah, setelah orang tua pulang umroh Mas ya, kan nagih Mas. Lha kok jare Pak nggak rumah. Terus Lah gue ora ndek duit Mas. duitnya wis entek nggo ngumrohke kuwi. Iya. Lah, tapi kan aku nggak mau bikin orang tua kepikiran ya Mas. Akhirnya ya wis lah.
dimulai wae. Aku berarti belanja material itu awal 7 juta. Belanja material. Niatku kan awalnya wis lah ngapus-hapus wong tuwa tak pondasi wae lah. Tak pondasi. Masih proses pondasi. Aku kaget Mas dapat kontrak dari KONI. Iku KONI nilai pusat eh, apa aku kurang paham ya. Pokoknya aku bahas kemarin tahun ada berapa itu Mas? tahun 2018 2018. Agustus. Apa sih kemarin ada apa ya? Popda apa? Popda. Jenenge apa nek ngono ki? Asian Game. Bukan, pop sing per apa namanya? Per provinsi lho. Provinsi. Popda apa? Iya, Popda. Ah, Popda Jateng, Mm-mm. terus Popda Makassar, Oh iya. Popda Kaltim. Aku dapat 3 iku, Mas. Iku nilai kontraknya sekitar 1,5 mungkin lah. 1,5 M. Nah, yo akhirnya berlanjut, nggak cuma pondasi. Jadi memang nggak ada yang tahu, memang semuanya itu serba yang dilalah, dan memang ya itu memang dasarnya memang Mas Arif ini orangnya yang berpikirnya sederhana, tidak terlalu nafsu nemen, sehingga Allah ya ada lah, semuanya itu ada. Monggo lanjutkan Mas Arif. Iya. Lanjut Terus, cerita rumah itu tadi. Rumah terus sudah berjalan. Ternyata di luar perkiraan Mas iku sudah habis setengah mungkin lah, setengah lebih dikit lah. Ternyata belum jadi. Lah duitnya wis entek Mas, ya wis mangkrak. Ya enggak apa-apa. Ya. Sing tak maksud berpikir sederhana seperti ini. Jadi kalau dulu ya, misalkan besok ini waktu jatuh tempo setoran misalnya. Ya. Sekarang kan aku nek belum punya duit kan mesti stres kan. Stres. Akhirnya gara-gara stres nggak produktif. Jadi akhirnya kan ruginya double. Rugi nggak bisa setoran, rugi nggak produktif, nggak ada pemasukan. Iya. Nah sekarang aku berpikir gini, misalkan kok besok jatuh tempo, yo nggak apa-apa, itu besok. Yang penting hari ini saya harus produktif, tetap bekerja. Harus berproduksi terus ya. Iya, tetap bekerja. Besok nggak bisa setoran, ya nggak apa-apa. Asetku mau disita, silakan, nggak masalah. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada satupun yang disita. Luar biasa. Jadi mulai bangkrut, dari mulai hutang pihak bank, kemudian membelikan keinginan orang tua, kemudian mengumrohkan orang tua, sampai dengan buat rumah. Hari ini Mas Arif sudah merasakan bahwa pahit getirnya seorang pengusaha itu ya tidak mudah. Jadi ada proses-proses yang memang harus dilalui, dan mungkin fasenya Mas Arif ini adalah sebagai bos yang memang hari ini sudah mulai berkeinginan untuk berkecimpung di dunia sosial, bermasyarakat, membantu sesama seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Arif. Enggak, kalau ngomong keinginan lagi-lagi nyaris nggak ada keinginan sih Mas Awi. Cuma berjalan begitu saja sih. Berarti keinginan untuk membesarkan apa namanya ini produksi Usaha ya. Nah. Perusahaan bahasanya. Nah ini gini ada cerita Mas, ada cerita. Jadi kenapa kok karyawan saya banyak? Iya. Ya, kenapa kok ada? Ya enggak banyak lah, ada beberapa lah ya. Banyak lah ya, 50 orang kok. Enggak, 50 kan itu kan global secara keseluruhan. Jadi kenapa kok saya nambah karyawan? Jadi dari tahun 2013 mulai saya di Pekalongan nyampe tahun 2015. Itu seluruh proses saya sendiri Mas. Saya ada beberapa karyawan tapi biasanya mereka itu kena. Jadi tenaga ahli ini aku sing nyablon. Jadi mereka cuma kena aku lah, biasanya gitu. Lah karena aku ikut terjun ke produksi, akhirnya kan waktu buat keluarga kan nggak ada. Waktu buat keluarga nggak ada. Sampai pada akhirnya saya kan sudah punya anak Mas ya. Punya anak. Lah karena nggak pernah ngomong. Kalau pingin ngomong, anaknya wega. Karena nggak ada kedekatan emosional. Iya, nggak ada kedekatan. Karena nggak pernah ngomong ya. Iya, nggak pernah ngomong. Anaknya sendiri nggak pengen. Iya, nggak mau. Tak ajak, tak mau nangis. Lah, waktu itu tak renungi Mas. Sewengi aku merenung. Aku nyampe nangis. Tak pikir iya, aku ki kerja iki meh nggih sapa ngono lho. Aku kerja iki meh nggih sapa. Jare kerja meh nggih keluarga, nyatane aku selalu nggak ada waktu buat mereka. Ini
lanjut. Akhirnya kalau saya pengen apa? Pengen ada banyak waktu ya mau nggak mau harus nambah karyawan. Tapi kalau cuma sekedar nambah karyawan, prosesnya kan terlalu lama. Terlalu lamanya gini Mas. Untuk bisa proses dari A sampai Z itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya tak pikir daripada aku istilahnya menghabiskan banyak waktu untuk training karyawan, akhirnya tak bikin per job desk masing-masing lah. Ono sing bagian koyo ning sablonan iku kan ono sing afdruk, terus ono sing tukang nyablon, ada yang hapus pelanggan dan lain sebagainya. Nek aku ngajarane cuma per job masing-masing kan cepet. Iya, berarti lebih fokus ya. Karyawan itu fokus di bidangnya masing-masing gitu ya. Iya, tapi resikonya apa? Resikonya karyawannya harus banyak. Karena kan per job dewe-dewe. Akhirnya banyak. Ya cuma seperti itu. Ya memang itu memang karena kebutuhan ya. Enggak, bukan. Ya memang kebutuhan ya. Namanya usaha yang semakin besar otomatis karyawannya harus semakin banyak. Kalau usaha besar tapi karyawan sedikit berarti ya sudah diambil alih oleh mesin kalau seperti itu kan. Lah terus juga ini kan saya juga lagi ngerintis apa sebenarnya kayak obat sablon, terus ada ini kaos polos. Ini juga nggak sengaja nih gini kalau sablon nih, obat sablon. Jadi kan banyak kalau sablonan hari ini di Pekalongan ya insya Allah sini paling gede Mas. Sablonan di Pekalongan paling besar. Maksudnya untuk yang kelas bahasane wong alusan. Nek ngomong distro kita kayak sangar. Ya alusan. Jadi banyak cacah sablon sing sering dolan rene Mas. Ya sharing-sharing. Lah kadang ngeliat, Mas kok obat sablonnya kok bagus, aku meh nyempil, aku nggak bisa jualan, nggak ada, aku nggak jualan, kita pakai sendiri. Yo karena terlalu banyak yang minta meh nyempil obat sablonku, yo akhirnya aku nyetoknya kalau dulu aku nyetoknya yang kemasan ember besar, sekarang kemasannya kiloan. Jadi kalau ada yang mau beli silahkan. Kalau nggak ada yang mau beli ya dipakai sendiri. Iya seperti itu. Berarti ya namanya juga merambah ke dunia usaha lain, tetapi masih dalam satu bidangnya ya. Dalam arti menambah dunianya dagang untuk proses alat-alat produksinya, itu ya Mas ya. Pembuatan produksinya. Terus kaos polos, kalau dulu itu kan adikku yang nomor 2 produksi, tapi dia kan nggak punya konveksi Mas. Jadi jahitnya di tempatku. Nah sekarang adikku kan punya konveksi sendiri. Iya. Akhirnya kan apa jenenge karyawanku kan tukang jahitnya sering nganggur Mas. Karena garapannya kan semakin sedikit. Nah tak pikir daripada mereka nganggur, ya wes aku bikin kaos polos. Jadi nggak kesengaja juga. Ternyata kok yo payu juga. Ya berarti mungkin ini salah satu skill dari Mas Arif dalam mengelola manajemen perusahaannya. Dalam artian skill ini tidak sembarang orang didapatkan karena sesuai dengan misalkan ada pangsa pasar kira-kira masih ramai di apa, dan tidak harus kebutuhan dari Mas Arifnya, tetapi kebutuhan dari customer, dari pelanggan, dari masyarakat, dari para pecinta racing star ini, sehingga adanya kaos polos ini juga menjadi salah satu produksi yang sekarang sudah mulai dirambah oleh Mas Arif. Itu ya Mas Arif? Ya. Seperti itu. Lah, terakhir Mas Arif, mungkin ada harapan atau bahasanya saran lah untuk generasi muda sekarang yang belum berkecimpung di dunia bisnis, memberikan motivasi pada teman-teman biar ikut bersama-sama, ayo gelurakan wirausaha. Ada mungkin sarannya Mas Arif? Iya, kalau wirausaha gini Mas, kalau dulu aku memang jadi sering keracuni bocah-bocah takon usaha. Jadi dulu aku punya, seperti kebanyakan orang kan berpikir, Pak Nggopo sih kerja karo wong nyugihke wong tok. Dan itu bakal jadi mata rantai setan. Ketika awalnya kita karyawan merasa Pak Nggopo sih nyugihke bos, akhirnya aku keluar buka usaha sendiri, punya karyawan juga bakal punya pemikiran yang seperti itu juga. Ini
pemikiran anti mainstream. Lanjut Mas. Iya, Gimana? jadi Maksudnya akhirnya seperti apa maksudnya? maksudnya gini, jadi ternyata itu nggak ada korelasi ini antara jenis pekerjaan dengan kekayaan seseorang, Mas. Walaupun seseorang itu penjahit, buruh, Bisa kaya? bisa juga kaya. Bisa. Kan bisa wae menang togel. Enggak, intinya kalau keyakinanku hari ini seperti itu. Pokoknya nggak ada korelasinya lah, nggak ada korelasinya. Aku meyakini betul bahwa alam semesta itu tidak akan pernah salah sasaran. Makanya aku juga sering ngomong ke rekan-rekan kerjaku, kan karyawan lah ya, karyawan kita kok sangar. Jadi rekan-rekan kerjaku aku ngomong gini, kamu kerja di sini, misalkan aku gaji kamu cuma katakanlah sebulan misal 1 juta, minimal kamu harus bekerja senilai minimal 2 juta. Ketika kamu sudah bekerja senilai 2 juta, yang 1 juta kekurangan itu bakal dikasih oleh alam semesta dengan cara yang lain, bentuk yang lain. iya, seperti itu. Ya. Paham saya maksudnya. Kalau teman-teman paham nggak maksudnya ya? Sobat Desa. Apalagi Mas kira-kira? Ya itu, terus pernah ada temen yang kesini Mas, ikut dicawel. Nah, Temen kesini dia cerita, bos aku mumet, lah mumetnya ning opo? Aku nganggur selama 3 bulan. Lah ya terus mumetnya ning opo? Masalahmu apa? Nyampe bingung, tak takoni terus masalahmu apa? Lu sampean kedan, wong aku wis ngerti dhewe, aku selama 3 bulan itu nggak kerja kok ditakoni masalahku apa? Ya masalahnya orang duwe pekerjaan. Bulan-bulan tak takoni, iya aku paham kowe ora duwe pekerjaan, terus masalahmu apa? Nyampe bingung akhirnya tak jelaskan. Gini loh, 3 bulan kamu nganggur, 3 bulan kamu nganggur, masih bisa makan? Masih, Mas. Masih bisa ngerokok? Ya masih kamu nggak ngerokok. Lah masalahmu ning ndi? Jadi ternyata apa kesimpulannya? Masalah itu bukan ada di luar, Mas, tapi ada di sini. ada di pola pikirnya sendiri. Iya. Jadi sebenarnya ya segala apa ya dinamika kehidupan berjalan, entah itu baik maupun buruk, terus senang dan duka, ya itu semua sudah benar adanya. Nggak perlu istilahnya kita mengintervensi apa ya, mengintervensi Tuhan lah. Bebas lah sakarep-karepe, kan Tuhan itu kan maha sakarepe dhewe. Kebanyakan soalnya pengusaha yang baru merintis itu bangkrut sedikit menyalahkan Tuhan gitu ya. Ya aku nggak berani ngomong gitu juga. Pokoknya intinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izinnya dan itu sudah benar adanya. Nggak perlu dikoreksi sedikit pun. Ya, betul sekali. Ada 2 cara untuk mencapai tujuan. Lek diyakini dalam agama kan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kasih kan. Itu cara pertama. Cara kedua, bersyukurlah, maka aku akan nambah. Nah, aku lebih milih cara yang kedua. Bersyukur. Iya. Tapi wujud syukur itu kan salah satunya juga ini ya, berarti tadi sedekah, kemudian orang tua, di penghargaan yang tertinggi untuk orang tua gitu ya. Iya. Pernah juga ada yang aku kan gini Mas, pernah ada temen ya ngomong, "Loh, Bos, aku pengin kaya sampean." Lah, pengin piye? Kaya sampean aku pengin umroh. Ya wis kira umroh, ora ndek duit. Kamu punya motor kan? Ini motormu lek didol, iku cukup nggih umroh. Ya kan? Tapi di kelangan motor yang mau ora? Iya, dan sedangkan saya waktu itu belum punya motor. Jadi sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu bisa kita raih sih, apapun itu. Iya. Nah tinggal yakin ora. Oke. Ya, Sobat Desa, menarik sekali. Kita dari perbincangan dari mulai bisnis usaha, kemudian sampai dengan banyak motivasi atau apa ya tadi yang disampaikan oleh Mas Arif ini, banyak sekali kalimat-kalimat dari beliau yang bisa memberikan inspirasi buat Sobat Desa semuanya dalam proses berusaha, berwirausaha
Intinya adalah bahwa hari ini kesuksesan dari Mas Arif tidak jauh, tidak lepas dari apa yang sudah digarisbawahi oleh Tuhan. Yang pertama, kemudian selalu bekerja sesuai dengan sesuai dengan stepnya, jadi tidak terlalu ngoyo bahasanya. Kemudian orang tua itu memang nomor satu ya. Itu ya mungkin Mas Arif, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk sobat desa semuanya agar terkait dengan, karena kita konten ini adalah khusus motivasi ya bagi orang-orang desa yang sudah sukses long desa, rezeki kota. Barangkali untuk orang-orang desa atau teman-teman sobat desa yang menonton channel ini bisa memberikan inspirasinya mungkin Mas Arif. Buat siapa? Ya buat semua yang menonton channel ini. Ya pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Apalagi? Ya pengen kaya, kayakan orang lain. Ada lagi? Ya intinya gitu, segala sesuatu terjadi pasti karena izinnya, dan kesuksesan itu ada harganya. Kalau kita belum bisa membeli secara cash, ya paling enggak nyicil lah. Ya. Bahagiakan orang lain, kemudian bahagiakan orang tua, jangan lupa sedekah. Itu Mas Arif ya, kurang lebih seperti itu ya. Sedekah itu bahasa agama Mas, nek aku sing penting duit iku metu, ora kudu diwehke wong dibuang ya ora apa-apa kok. Ini tingkatannya fasenya saya belum sampai ke situ, makanya mungkin teman-teman juga fasenya ya Mas Arif ini sudah tinggi nih fase pemikiran kita dengan Mas Arif, pengusaha yang dari awal berkecimpung sampai dengan akhirnya sekarang sukses, bisa kita katakan sukses lah. Tapi bagi Mas Arif sendiri, tapi belum punya rumah ya. Ya, masih proses rumah. Demikian sobat desa, hari ini alhamdulillah sudah berkesempatan ikut bersama-sama bagi sharing bersama dengan Mas Arif, salah satu owner dari Racing Star, distro kaos terkemuka di Indonesia, brand kenamaan di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang sudah kita wawancara hari ini. Itu saja, sampai jumpa ketemu di channel berikutnya atau konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa subscribe Sobat Desa. Dadah.